Ternyata ini debit air meninggi ya guys ya. Gorong-gorongnya ya. Widih, mantap. Ternyata disiram dulu, mantap nih ya kalau gini guys. Jadi Tangan ini kalau dilakukan oleh pemerintah itu akan profit ratusan juta. Bener nggak? Ya? Saya aja habis puluhan juta ini. Puluhan Ya juta nggak? ada pengertian. Walaupun saya punya utang ke material. Ini ntar saya nih ya, kalau ini udah ngalir, saya janji akan mandi di sini. Pak Kades, mau nanya nih Pak Kades. Ya. Ini aliran ADS Pasir Pangdam ini nyampe nggak ke desa Purwadana Pak Kades? Jadi begini ya, hasil rapat saya malam ya, Pak Gubernur itu keinginan aliran sungai itu harus sampai kepada semula, sampai ke Purwadana. Ada harus nyampe ke desa Purwadana di belakang kantor desa Purwadana. Orang Gebluk, orang Purwadana, termasuk orang Sumedang kirim WA kepada saya bahwa mereka itu membutuhkan air karena di sana masih ada pesawahan. Mau Resinda, mau siapa, aliran sungai harus ada. Tetap apa yang sampaikan Pak Gubernur ya terhadap saya akan lakukan. Berarti nanti dilanjut Pak Kades ya? Pokoknya harus. Harusnya. Itu, ya nggak? Oke, siap, mantap. Harusnya bukan saya, Iya. dari pihak PJT dan BBWS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di pemancingan Ajo. Ternyata ini debit air meninggi ya guys ya. Tuh. Karena untuk sementara ini Kaliwadas dibuang ke kolam Ajo ya. Nah ini sudah siap-siap mau dibuka nih guys ya. Posisinya. Iya. Ya ini siap-siap. Nah ini guys sudah jadi ya. Tuh. Udah cakep gorong-gorongnya ya. Widih, mantap. Gorong-gorong Lurah Jujun udah jadi guys. Mantap ya. Tuh. Nah, di sini kalau dibuka nih mantap ya. Nanti air mengalir ya. Cuma kayak nggak sekarang guys. Kalau sekarang ini baru dibikin pisang guys ya. Tuh. Mari nanti kita tunggu guys ya video selanjutnya ya. Waduh, Bang Bungsu mau mana nih Bang Bungsu guys? Siap-siap kita, siap-siap. Pindah dulu sinilah. Oh, ngerapin ini. Ya, siap. Nah guys, ada mobil molon ya. Sepertinya akan mengecor ya. Gorong-gorong Lurah Jujun ini guys ya. Lebih dikenal nih gorong-gorong Lurah Jujun dah ya. Karena pakai uang pribadi Lurah Jujun guys dibikinnya ya. Nah ini jalanan akan difungsikan kembali nih.
Hari ini kayak guys ya ini ya. Hari ini guys, sepertinya akan dicor nih. Woi, disiram dulu ya sebelum dicor guys. Ternyata disiram dulu, mantep nih ya kalau gini guys. Jadi ya, paten nih kalau gini. Wih, bocor kemari ya. Balang-balangnya. Nah. Ya ini ada yang bolong ya, ditampil dulu guys.
benar. sekarang walaupun kecil tapi pakai besi. Nah, kalau dilihat kekuatannya masih kuat sekarang. Ya, Pak Kades. Jadi insya Allah yang penting malam ini pasti akan selesai. Saya pun sama memikirkan warga, tapi saya minta kepada warga itu ini jangan dulu diinjak selama 10 hari. 10 hari Ya, Pak Kades ya. jalan kaki boleh. Gitu. Ini kan untuk kekuatan semuanya ya. Nah, itu. Jadi saya juga mohon untuk kesadarannya kepada warga masyarakat pengguna jalan pintu air menuju akses ke Karawang Barat ini ya. Malam ini insya Allah jalan ini selesai ya, dicor. Tapi saya minta 10 hari jangan diinjak pakai mobil kendaraan roda 4 ya. Kalau penjalan kaki boleh ya nggak. Nah, ini karena demi apa, kekuatan coran tersebut gitu. Ini dana pribadi loh ya. Saya nih boleh katakan ya semuanya ini dana pribadi saya. Tanya termasuk tukang semuanya peralatan ini saya ya. Kalau dihitung, kalau saya yakin pemasangan ini kalau dilakukan oleh pemerintah itu akan profit ratusan juta. Bener nggak? Nah, saya aja habis puluhan juta ini. Puluhan Ya juta nggak? ada Pak Kades ya. Walaupun saya punya utang ke material gitu. Nah, kantor saya punya utang, tapi insya Allah saya akan selesaikan semua ya. Gitu. Ini ntar saya nih ya. Kalau ini udah ngalir, saya janji akan mandi di sini. Wah. Sama tim kreator, oke? Oke, Siap. Itu hiburan. Oke. Jadi target hari ini selesai ya, Pak Lurah? Nah, Pak Kades mau nanya nih, Pak Kades. Ya. ini aliran AGS Pasir Panggang ini nyampe nggak ke desa Purwadana Pak Kades? Jadi begini ya, hasil rapat saya malam ya, Pak Gubernur itu keinginan aliran sungai itu harus sampai ke Padak semula, sampai ke Purwadana. Adapun di sana itu akan dilakukan pengecilan, yang penting ada fungsinya. Yang pertama untuk menampung dan menolak air hujan ketika musim hujan. Kalau musim kemarau, serapan air masih ada, ya nggak? Karena yang namanya tanaman pepohonan itu kemarau tiba akan membutuhkan air. Itu fungsinya yang pertama, ya. Makanya di sini juga saya serba bingung. Di sisi lain, ya, Pak Gubernur menyampaikan kepada saya termasuk kan, aliran sungai tetap harus ada, harus nyampe ke desa Purwadana di belakang kantor desa Purwadana. Di sisi lain ada yang menolak. Nah ini beban saya, makanya saya tadi juga mendapat laporan dari orang Gebluk, orang Purwadana, termasuk orang Sumedang, kirim WA kepada saya bahwa mereka itu membutuhkan air karena di sana masih ada pesawahan. Gitu. Saya jawab, silakan koordinasi dengan Pak Lurahnya. Itu saya bacakan nih bukti WA saya ya. Nih, saya jadi tidak ngada-ngada. Ini masyarakat Purwadana. Nih, ya. Assalamualaikum, punten Pak Lurah, ieu abdi Bu Haji Omi di Gebluk. Gebluk itu masuk desa Purwadana, ya. Pak Lurah tiasa teh jalankeun China aliran sungai SS Pasir Panggang sampai Gebluk. Benar nggak? Itu ini nih. Berarti Keinginan warga masyarakat yang masih memiliki pesawahan. Itu para petani. Saya jawab, silakan koordinasi dengan Pak Lurah. Karena kemarin tahu sendiri pembicaraannya seperti apa, ya nggak? Intinya saya itu mau Resinda, mau siapa, aliran sungai harus ada. Ya, mau ngalir mau enggak tetap harus ada. Walaupun di sana ada benteng perbatasan Gebluk, di sana tetap harus digali. Karena apa? Untuk menampung air ketika datang musim kemarau. Benar nggak? betul. Karena yang namanya tanaman pepohonan itu membutuhkan air. Nah itu satu fungsinya. Ya, insya Allah tetap apa yang disampaikan Pak Gubernur ya terhadap saya akan lakukan. Berarti ya. nanti dilanjut Pak Kades ya? Pokoknya harus. Harusnya. Gitu, ya nggak? Oke, siap, mantap. Harusnya bukan saya. Iya. Dari pihak PJT dan BBWE.
Itu. Dan ini kan perlu ketegasan juga. Masih ada masyarakat yang setiap hari datang kepada saya. Ya, ada keinginan warga itu yang sekarang mengklaim bahwa tanah itu ada sertifikatnya. Keinginan mereka sama-sama dari pihak PJT, BBWS, BPN, ukur ulang. Mari kita kembalikan lagi. Tanah negara ini kalau luas lebarnya 25, ya harus 25. Mereka akan sadar. Termasuk di sana di Margakaya ada 12 pintu. Itu menggunakan sebagian tanah PJT. Tapi dia berharap harus ada pengukuran dari pihak PJT, BBWS, dan BPN yang dilakukan. Tidak bisa dilakukan oleh saya. Itu ya. Ini kan jadi bumerang terhadap saya. Banyak masyarakat yang mereka, Pak, kenapa itu belum dibongkar? Kenapa itu belum dibongkar? Karena dia punya alasan. Dengan alasan. Ya enggak? Tapi sampai saat ini saya belum melihat potong kopinya. Hanya dia itu saja. Itu ya. Intinya semua aliran sungai ini ya tadi harus kembali lagi kepada semula. Itu ya. Karena apa? Setiap ada aliran sungai pasti ada manfaatnya terhadap masyarakat umum. Ya enggak? Contohnya ini kemarin gorong-gorong ini kecil, hanya 30 cm. Sekarang saya rubah. Karena apa tujuan saya? Di sana masih banyak pesawahan. Ya enggak? Masih para petani membutuhkan. Kalau saya nggak berani berkorban, mau kapan lagi? Ini adalah kesempatan. Contoh seperti begini. Ini masyarakat banyak yang mendukung. Kalau kemarin kan ini tertutup. Ajo, ya nggak? Ketika udah dibuka, bentar lagi tembok sana yang ketol itu akan kelihatan dari sini. Orang nggak usah jauh muter ke sana, bisa lewat sini untuk berjalan kaki. Itu salah satu keuntungan, benar nggak? Nah, kalau kita sekarang berpihak kepada salah satu perusahaan dengan pertimbangan ini yang nggak jelas, yang nggak maju, itu ya. Makanya saya sangat bersyukur dengan adanya program Pak Gubernur penertiban bangli-bangli tanah negara kembalikan lagi kepada negara, ya sangat bersyukur. Kita harus sangat respect. Karena apa? Kita berbicara kepentingan umum. Oke? Oke, makasih Pak Kades. Oke, makasih Pak Kades. Hidup Pak Kades. Ini nih Pak Kades. Nah ini nunggu ini kering ya guys ya. Nanti bakal dibuka ya guys. Tuh. Oke, video ini sampai sini dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjut kembali guys ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.